Bener. Kenapa ya Ustazah? Katanya kan kalau bulan Ramadan kan setan pada diikat noh. Iya. Terus kok saya masih berat juga ya baca Al-Quran? Ya kamu udah jadi setannya. Innahu kana ghaffara, sebab Allah itu Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, kalau udah diampunin Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat kalau kalian lagi paceklik. Kalau kalian lagi kekurangan, Allah akan turunkan. Lagi kekurangan air, Allah akan turunkan kepada kalian hujan yang lebat. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal, akan memberi kepada kalian harta, wabanin, dan anak-anak, wa yaj'al lakum jannat, akan diberikan kepada kalian kebun-kebun, wa yaj'al lakum anhara, akan diberikan kepada kalian aliran-aliran sungai. Nah ini ayat ini memberitahu kepada kita tentang fadilahnya istighfar. Kenapa saya sampaikan ada kaitannya sama bulan kita sekarang ini? Karena kita sedang berada di bulannya istighfar. Bu, bulan Rajab ini bulannya istighfar. Habib Zain bin Smith, guru saya di Madinah, beliau mengatakan di bulan-bulan ini nih, Rajab, Sya'ban, Ramadan, diibaratkan sama para ulama sebagai mawasimul khair, musim-musim kebaikan. Kayak kita Bu, kalau lagi petani misalnya gitu ya, ada musimannya kan, musim tanam padi berapa bulan Bu? Agak tahu saja, kagak ada yang jadi petani di sini. Ada yang 6 bulan, ada yang 4 bulan ya Bu ya. Ada misalnya kayak musiman jagung, itu kan dari nanam sampai ke panen tuh berapa bulan gitu. Nah ini kita nih dalam sepanjang tahun punya mawasimul ibadah, punya musim-musim ibadah, yaitu dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan. Habib Zain bin Smith menyerupakan 3 bulan ini seperti semacam pengantin. Katanya Habib Zain, Rajab syahrut takhalli, wa Sya'ban syahrut tahalli, wa Ramadan syahrut tajalli. Bulan Rajab adalah bulan bersih-bersih. Kayak pengantin tuh, kalau misalnya mau jadi pengantin kan dibersihin Bu, dimandiin, dilulurin, di macem-macem. Ibu waktu mau kawinan dulu nggak pakai ya, di gitu deh, dibersih-bersihin biar katanya keringetnya juga jadi baunya wangi gitu. Padahal kagak terlalu beda juga sih Bu. Ibu-ibu sekalian, Rajab syahrut takhalli, Rajab nih bulan bersih-bersih. Kemudian Sya'ban syahrut tahalli, bulan Sya'ban bulan berhias, tahliyah. Kalau mau jadi pengantin kan, bulan Sya'ban tuh kita cari bajunya yang bagus, cari sepatunya yang bagus. Banyak tuh Pak calon-calon pengantin tuh Bu sekarang nih sampai dandanin giginya diputihin, giginya dibersihin dari karang-karangnya gitu. Ibu-ibu sekalian, bulan dandan, bulan Sya'ban. Kemudian bulan Ramadan, bulan bersanding, bulan masuk nih, bulan bersanding dengan pasangannya. Orang yang gak sibuk dari bulan Rajab untuk membersihkan diri, kayak pengantin lagi berlumuran kotoran,
baru habis jatuh di got, dipakein baju pengantin tapi nggak dimandiin. Kira-kira diterima apa enggak tuh Bu? Sama pasangannya, sama mempelainya. Ya ampun, gini amat. Pulang gitu. Demikian pula dengan orang di bulan Ramadan datang kepada Allah, tapi sebelumnya tidak diawali dengan pembersihan diri di bulan Rajab, nggak berhias-hias di bulan Sya'ban, sangat mungkin untuk nggak diterima sama Allah puasanya. Nggak bagus Ramadannya jadinya. Nah, Sya'ban bulan kita berhias. Jadi kalau ada orang Rejabnya sih udah bersih-bersih nih, udah bersih-bersih, tapi bulan Sya'ban dia nggak dandan, itu kayak jadi pengantin tapi pakai daster. Mana ada robeknya pula di bagian ketiak. Mempelainya kan bingung Bu ngelihatnya. Ya ampun, masih cakepan ibu mertuanya. Jadi kita kalau mau pantas bersih-bersih iya juga, dandan iya juga. Nah, waktunya bersanding pantas buat diterima. Dan saya sudah membuktikannya berulang-ulang kali. Kalau dari Rejab udah bagus, Sya'ban udah enak, kerjain taat, bulan Ramadannya jadi ringan. Tapi kalau kamu bulan Rejab kagak ada persiapan apa-apa, nggak punya banyak istighfar, nggak punya banyak ibadah, nggak minta-minta maaf sama orang gitu. Bulan Sya'ban nggak banyakin sholawat, nggak banyakin baca maulid, nggak ada rasa-rasa kepada Nabi Muhammad, ntar bulan Ramadannya nggak ada bedanya. Terawih capek, baca Quran ngantuk, puasa lapar, tidur mulu puasanya. Giliran gak tidur udah mau deket-deket lebaran tuh, sibuk bikin kue, toples aja sampai 30. Quran kagak pernah dibaca. Itu yang 30 mestinya juz Al-Quran, bukan toples nastar. Masya Allah, Masya Allah. Apalagi ibu-ibu Betawi nih suka bikin apa, dodol, rengginang, tape uli, tuh. Masya Allah, Masya Allah. Rajab, Sya'ban tuh bulan persiapan menuju bulan suci Ramadan. Siap-siap dari sekarang. Jangan siap-siapannya yang lain-lain. Saya udah siap-siap Ustazah menuju bulan Ramadan. Apaan? Baju baru udah beli, mau kena baru udah beli. Abis gitu ada lagi nih, udah siap-siap makanan-makanan di frozen. Buat sahur katanya sama buat buka, pastel tinggal goreng, samosa tinggal goreng. Ya Allah Bu, pernah nggak Ramadan hatam 10 juz Al-Quran? 10 hataman Quran? 7? 5? 3? Alhamdulillah. Banyak juga yang 3 juga kagak noh. Selesai Ramadan hatam Quran sekalipun enggak. Ya Allah, ya Allah, sedih bener. Kenapa ya Ustazah? Katanya
Katanya kan kalau bulan Ramadan kan setan pada diikat noh. Iya. Terus kok saya masih berat juga ya baca Al-Quran? Ya kamu udah jadi setannya. Bu, Ustazah emang benar setan diikat kalau bulan Ramadan? Oh, iya memang Bu. Setan-setan tuh nggak ada kalau bulan Ramadan. Makanya kalau para wali tuh, mereka tuh tahu persis kapan Ramadannya datang, karena setannya mendadak sepi. Mereka kan udah bisa lihat tuh, para wali tuh bisa lihat keberadaannya setan, bisa lihat keberadaannya malaikat. Banyak yang begitu. Jadi mereka tahu persis tuh kapan masuk Ramadan, kapan masuk Lebaran, kapan Lailatul Qadar. Bisa lihat apa yang kita nggak bisa lihat. Masya Allah. Jadi setan diikat nih Ustazah bulan Ramadan, diikat. Tapi kok kita masih bisa bikin dosa juga di bulan Ramadan, kayak pelatih sepak bola Bu, pelatih tinju, waktunya tinju, pelatihnya nggak ikutan, tapi kan udah jadi jago, udah jadi ngerti, udah jadi pinter. Demikian pula dengan kita. Ini 11 bulan setan melatih dirimu. Giliran dilepas sama setan, udah pada jadi pinter. Kata setan, tenang dah, tar abis Lebaran juga kita berpelukan mesra kembali. Saya sih nggak khawatir, saya ninggalin nih anak didik saya nih udah pinter. Tanpa saya juga mereka udah jadi ahli-ahli berbuat dosa. Na'udzubillah. Ini persiapan. Bulan Ramadan tuh jadi enak, jadi ringan ngerjain taat apabila kamu punya persiapan 2 bulan sebelumnya. Sama aja Bu, kayak segala macam urusan, kalau nggak pakai latihan berantakan. Kalau nggak pakai persiapan berantakan. Apa-apaan tuh mesti pakai punya persiapannya Bu, betul nggak? Makanya mesti dipersiapkan nih, persiapannya 2 bulan sebelumnya, bulan Rajab sama bulan Sya'ban. Bulan Rajab ngapain? Bersihin diri dari apa? Nggak lain, nggak bukan dari dosa. Karena kita nih dibikin kotor sama dosa Bu, kita dibikin kotor sama dosa. Mata kita nih yang ngotorin ibu-ibu sekalian bukan debu, akan tetapi dosa. Bikin mata kita jadi berat buat kita pakai buat baca Quran, karena mata kita udah kebanyakan dosa-dosanya. Nonton yang gak boleh ditonton, ngelihat orang dengan pandangan menghina. Banyak banget nih mata ngerjain dosa-dosa, jadi kotor mata kita. Telinga juga gitu, lisan apalagi nih Bu, urusan perempuan nih. Nabi waktu cerita kebanyakan penghuni neraka adalah dari golongan kaum wanita. Ditanya sebabnya apa wahai Rasul? Nabi Muhammad bilang yakfurnal la'nah wa yakfurnal ashirah. Perempuan itu suka gampang ngata-ngatain orang. Ya walaupun laki-laki juga banyak yang kayak gitu Bu zaman sekarang. Lemes-lemes juga. Tapi emang pada dasarnya perempuan lebih banyak, karena ibu-ibu sekalian, laki-laki tuh kabarnya cuman punya 7.000 kata seharinya. Sementara perempuan itu kabarnya punya 21.000 kata apa? Perharinya. Emang banyak, kita punya kata-kata nih banyak. Makanya Ustazah kok sanggup ya ngajar berapa majelis sehari? Kata-kata saya banyak jatahnya. Makanya dibandingin sama ustadz laki gitu ya, ustazah lebih tahan ngajar, lebih tahan ngajarnya. Kata-kata saya banyak. Nah ini ibu-ibu sekalian, kata-katamu itu
kalau dipakai buat yang bagus-bagus, jadinya kan tambahan banyak pahala. Makanya memang yang lebih punya banyak zikir, lebih tahan zikir, lebih tahan sholawatan, lebih panjang itu bacaan, perempuan. Perempuan tuh, saya aja kalau ngadain maulid tuh, dari jam berapa sampai jam berapa baca aja kan, banyak banget tuh bacaannya. Tahan kita, kenapa? Perempuan. Perempuan. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, tapi nih, karena kita emang punya kata-kata lebih banyak, juga kalau dipakai buat ngomong yang nggak bener juga jadi lebih banyak. Makanya kalau saya nanya sama anak-anak, di rumah siapa yang cerewet? Mama. Gitu katanya. Di rumah siapa yang banyak ngomongnya? Mama. Di rumah siapa yang suka marah-marah? Mama. Kata-kata kita banyak. Nabi Muhammad ngasih tahu sebab kebanyakan perempuan ada di neraka disebabkan karena urusan lisan. Dosanya udah kadung banyak. Gitu nih, mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, farji, hati. Dosanya udah banyak. Sementara nih bulan suci Ramadan sudah ada di gerbangnya kita nih. Mana hari-hari belakangan ini cepet banget dah Bu ya. Bener gak sih? Kayak baru kemarinan yang kita kagak bisa keluar rumah gara-gara COVID. Itu Bu tahun 2020, sekarang kita udah masuk tahun 2024. Cepet banget ya Bu ya. Saya barusan ketemu orang, saya bilang, oh iya kan pengantin baru ya, udah ngisi apa belum? Iya Ustazah, saya mau ketemuin anak saya mau Ustazah. Hah? Udah punya anak aja? Perasaan baru kemarin saya hadir acara kawinannya. Ya Allah, ya Allah. Waktu berlalu kayak cepet banget. Nih Rejab, entaran lagi Syaban, abis itu Ramadan. Udah di depan mata kita nih. Perlu siap-siap dari sekarang. Tapi dosanya terlanjur banyak. Gimana dong caranya? Kamu harus cepetan bersih-bersih. Bersih-bersihnya pakai apaan? Bersih-bersihnya pakai istighfar, pakai taubatan nasuha, pakai minta maaf ke orang-orang yang pernah kamu zolimi. Jadi acara minta maaf tuh sebenarnya saya lebih setuju Rejab, bukan Lebaran. Bener nggak? Ya Lebaran lagi nggak apa-apa, ya kan? Lebaran tuh nggak apa-apa, minta maaf sama yang jauh-jauh. Emang aneh loh kadang-kadang. Orang kita nih suka rada aneh Bu, kadang-kadang Bu. Minta maaf tuh pas lagi pulang kampung ketemu sama temen SD yang sepanjang tahun kagak ketemu. Sama tetangga kita di Jakarta tiap hari ketemu kagak ada minta maafnya. Betul? Suka kebalik-balik, sama yang jauh-jauh kita minta maaf, tapi sama yang deket-deket yang kita sering bikin salah sama dia malah lupa minta maaf. Ya udah dah kalau gitu biarin Lebaran kita minta maafnya sama yang jauh-jauh. Nah nih bulan Rejab, bulan kita membersihkan diri, kita minta maaf sama orang-orang yang kita temui selama ini. Maafin saya ya Bu. Langsung diamalin. Maafin saya. Orang tuh punya dosa kayak gimana aja, kalau sering minta maaf dengan sungguh-sungguh, Allah pasti akan menerima pemaafan dia itu. Itu. Jadi kalau kita emang rada susah mau jadi orang bener gitu ya, seenggaknya tuh jangan jauh-jauh dari minta maaf atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Dosa kita mau Allah banyak bener, sering-sering minta maaf. Sering-sering minta maaf.
Faqultu astaghfiru rabbakum, kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian, memohon ampun kepada Allah Tuhan kalian. Wahai kaumku, minta maaf ya sama Allah, minta maaf sama Allah, minta maaf sama Allah. Tapi ya kaumnya kayak begitu, nggak mau mendengarkan. Saudaraku sekalian saya muliakan, orang tuh dosa segede-gede apapun, kalau taubat minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala, Allah bakal maafin, Allah bakal maafin, Allah bakal maafin. Teman-teman sekalian, Nabi Muhammad tuh di kehidupan beliau di hotel, begitu dilabrak kan udah nggak lagi berduaan, maksudnya udah nggak lagi begituan, iya kan? Nah itu jadi hampir-hampir kayak nggak pernah ada rajam yang disebabkan karena ada 4 orang melihat sebagai saksi gitu. Terus yang kedua karena pengakuan diri sendiri. Jadi kalau dia datang ngaku bisa tuh diperlakukan rajam di masa khilafah Islamiyah. Masa zamannya Nabi Muhammad ya Bu ya, masa zamannya khalifah-khalifah dalam Islam, nah itu bisa diberdirikan rajam. Kayak ada beberapa negara yang pakai syariat Islam, gitu kan? Nah kalau kayak begitu tuh boleh aja dirajam. Itu satu karena penyaksian 4 orang laki-laki yang melihat dengan jelas si orang tadi ini laki-laki dengan perempuan berzina, atau karena pengakuan dirinya sendiri. Dan kalau pengakuan itu Bu, nggak pakai ditanya kamu zinanya sama siapa, enggak. Lakinya nggak ngakuin bahwa dia zina, ya udah nggak apa-apa tuh, urusan antara dia sama Allah. Yang ngakunya aja yang dirajam gitu. Nah ini ada seorang perempuan ngaku di zamannya Nabi bahwa dia berzina. Ustazah, nah kalau sekarang nih kita kan tinggal tidak di negara yang berdasarkan syariat Islam. Berarti orang kalau berzina diapain Ustazah? Tergantung sama peraturan negerinya masing-masing. Kita ada di Indonesia, saya nggak paham tuh peraturan negara kita, apakah kalau berzina ada hukumannya apa enggak. Saya nggak tahu tuh, nggak paham saya, karena saya nggak sekolah hukum Indonesia, saya belajarnya hukum Islam. Tapi kita mengikuti dari yang ada di situ. Berarti Ustazah kalau pezina nggak bisa diampunin dong? Enggak, tetap bisa diampunin sama Allah. Urusan dunianya memang ada hukuman kayak rajam seperti itu ya Bu ya. Tapi urusan antara dia sama Allah cukup dengan taubatan nasuha. Kalau ada orang sampai dirajam tapi dia nggak nyesel perbuatannya, dia juga nggak diampuni sama Allah. Tapi kalau ada orang nggak dirajam tapi dia taubat dengan sungguh-sungguh, atau bahkan dia nggak dipenjara, nggak diapa-apain, tapi dia taubat dengan sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Taala, ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Walaupun Bu, saya berulang kali sampaikan, terutama di majelis-majelis yang banyak dihadiri anak-anak muda, jangan deket-deket sama zina, jangan deket-deket sama zina. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la taqrabuz zina. Inna kanat fahisyatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya zina adalah perbuatan yang sangat menjijikkan. Wa sa'a sabila, dan seburuk-buruknya pilihan. Jangan pernah milih untuk berzina. Bahkan Bu, guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang tuh masuk surga semuanya seneng, semuanya membusungkan dada, semuanya bangga. Masuk surga tuh semua bangga. Illa ashabuz zina, kecuali orang yang berzina waktu di dunia. Andai pun Allah ampuni dosa-dosanya, kemudian dia masuk ke dalam surga Allah, dia akan masuk dalam keadaan menundukkan kepala. Masuk surga aja masih malu orang yang ngerjain zina tuh.
kecuali kalau dia taubatan nasuha, taubat yang benar-benar, nangis yang sungguh-sungguh, nah itu lain cerita. Makanya kita semuanya nih punya banyak dosa, pantas banget buat nangis minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin, dari banyaknya nangisnya itu sampai ada 2 garis hitam di kedua matanya, di bawah kedua matanya tuh, dari seringnya beliau nangis. Padahal beliau nggak punya dosa, nggak ada dosanya Bu. Sayyidina Ali Zainal Abidin sholat tiap malam 1000 rakaat, nggak ada dosanya udah. Orang bisa sholat malam 1000 rakaat, ibu-ibu sekalian, dosa apaan? Betul nggak? Kita nih yang kalau terawih aja ngitungin rakaat mulu. Taat kita ini berat karena diberatkan mendosa. Mau ngerjain sholat sunnah berat, mau baca Quran berat. Kenapa? Diberatin mendosa. Orang tuh Bu, kalau di belakangnya nih, di belakang punggungnya ada beras 50 kilo, disuruh lari, ya nggak bisa. Mesti ditaruh dulu tuh bebannya, baru deh tuh bisa jalan, bisa lari. Kan begitu. Kita nih kenapa jadi berat buat ngerjain taat? Mau bangun tahajud susah, ntar sehari bisa bangun, seminggu libur. Iya ustazah, kenapa nih ustazah? Ya ini dia masalahnya, kita diberatin sama dosa Bu, kita diberatin sama dosa. Mesti sungguh-sungguh minta ampunan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kayak perempuan satu ini namanya Maiz, datang kepada Nabi Muhammad dengan muka pucat pasi, dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Dia datang kepada Nabi Muhammad, kemudian berlutut di hadapan Nabi, bersimpuh di hadapan Nabi dengan linangan air mata. Dia berkata, "Irjimni ya Rasulullah, tolong rajam saya wahai Rasul, rajam saya wahai Rasul. Saya sudah berbuat perbuatan zina wahai Rasul, tolonglah rajam saya wahai Rasul." Nabi ngelihat dia nggak tega gitu. Terus Nabi Muhammad bilang gini, "Mungkin kamu nggak zina kali." "Enggak Rasul, saya udah zina." "Mungkin kamu kira dia suami kamu kali." "Enggak Rasul, saya emang udah nikah, tapi sekarang saya udah nggak punya suami." Janda rupanya. "Saya sudah berzina wahai Rasul, tolonglah rajam saya wahai Rasul. Kalau nggak dirajam nih saya takut nanti ngadep Allah kayak gimana, malu saya Rasulullah, malu kepada Allah." Kalau manusia dia nggak malu. Ya kalau dia malu sama orang sih dia nggak ngakuin perbuatannya Bu. Tapi rasa malunya kepada Allah membuat dia nggak lagi mikirin urusan manusia. Dia merasa malu, dia kepengen masuk surga, dia kepengen bersih. Hukumnya tapi harus rajam, jadi dia pun datang kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, rajam saya segera." "Mungkin kamu nggak zina." "Saya zina Rasul, bahkan saya sekarang sedang hamil." "Oh kamu hamil?" "Iya Rasul." "Kalau gitu kamu gak bisa dirajam sekarang, kamu harus sampai melahirkan nanti. Kesian makhluk yang ada dalam kandunganmu itu." Tuh Bu, dia mau minta dirajam aja, ibu-ibu sekalian, Nabi mesti mikirin kandungannya. Ini orang-orang zaman sekarang nih, anak-anak muda-muda nih, ya Allah, hamil di luar nikah, main aborsi, gampang bener. Gampang bener. Ibu, dia pun kemudian pulang
Nabi Muhammad bilang nanti kalau kamu udah ngelahirin baru datang lagi kemari. Habis dia ngelahirin beberapa hari, Bu, dia bawa bayinya masih merah. Dia datang kepada Nabi Muhammad, Rasul, saya yang dulu datang karena telah berzina, tolong saya wahai Rasulullah, hukumlah saya, biar saya gak malu nanti ketemu sama Allah, wahai Rasul, tolong saya. Dulu saya minta engkau merajam saya dan kau bilang saya lagi hamil, sekarang saya udah ngelahirin nih Rasul. Sama Nabi ditanya, kamu nyusuin anak kamu? Iya Rasul. Kalau kamu saya rajam sekarang kan kesian anak kamu. Ntar siapa yang nyusuin? Jadi gimana Rasul? Pulanglah lagi, susui anak kamu. Nanti kalau udah disapi baru datang lagi kemari. Pulang. Sampai anaknya udah umur 1,5 tahun gitu, udah bisa berdiri, udah bisa pegang makanan sendiri, dibawa sama anaknya kepada Nabi Muhammad. Rasul, anak saya udah bisa makan sendiri Rasulullah. Ini Bu, saya ketika dengar cerita ini, saya mengagumi Ma'iz. Bukan dari perbuatan dosanya, itu tentu tidak diperbolehkan untuk ditiru. Bikin dosa tuh gak pernah bener ya Bu ya. Akan tetapi dari sisi betapa waktu tak dapat menggoyahkan taubatnya. Orang tuh kadang-kadang misalnya nih habis berbuat salah nih, kamu habis marah-marahin suami, terus dengerin pengajian, jangan keras-keras sama suami, perempuan mulia akan memuliakan suaminya, siapapun suaminya. Nyesel, nangis-nangis gitu kan, mau minta maaf sama suami hari itu, tapi suami lagi gak ada. Datang lagi dia, suaminya ini lagi kerja gitu keluar kota, datang seminggu kemudian, Bu masih nyesel apa enggak? Kadang-kadang enggak Bu, kadang-kadang enggak. Kita tuh gampang nyesel, tapi juga segampang itu pula membenarkan kesalahan-kesalahan kita. Membenarkan kesalahan-kesalahan kita, kayak ngecilin salah kita, atau kayak menganggap bahwa semua orang juga kayak gitu kok, bukan cuma saya kok yang ngerjain gitu. Betul gak? Kita suka meremehkan dosa-dosa kita sendiri. Padahal orang mukmin tuh nggak kayak gitu. Orang mukmin tuh ngelihat dosanya seperti seseorang ngelihat gunung di belakangnya yang mau rubuh. Sementara orang munafik ngelihat dosanya kayak ngelihat lalat di ujung hidung, dijentik begitu aja. Kita nih ngakunya mukmin tapi ngelihat dosa kita udah kayak lalat di ujung hidung, kayak yang gampang aja gitu. Padahal kalau kita pikirin ya, Allah tuh bisa banget loh. Allah bisa banget. Allah bisa banget buat jatuhin kita ke dalam neraka hanya gara-gara satu dosa yang udah kita lakukan. Gimana dengan segini banyaknya dosa yang udah kita lakukan? Bu, kalau gara-gara kamu marahin anak sekali tuh, Allah bisa aja loh naruh kamu di dalam neraka hanya gara-gara itu. Kamu durhaka sama orang tuamu sekali aja, Allah bisa banget jerumuskan kamu ke dalam api neraka di akhirat nanti. Gara-gara satu dosa aja yang kita buat, kalau Allah nggak ngampunin kita, bisa banget Allah Subhanahu Wa Taala mencelakakan kita secelaka-celakanya. Dan yang paling saya seremkan, paling saya seremin Bu, dengan satu dosa kita yang Allah nggak ampunin, Allah bisa banget nyabut iman di dalam hati kita sehingga kita mati nggak bawa iman. Ini yang paling saya takutkan. Memandang pemandangan yang haram, bisa aja kalau Allah murka nyabut iman yang ada dalam hati kita. Fitnah orang, ngata-ngatain orang, bisa banget, bisa banget. Malah Sayyidina Ibrahim bin Adham mengatakan, jangan ngarep mati bawa iman orang yang tiap harinya kerjaannya ngomongin orang.
Berapa banyak di antara kita nih yang asal ketemu sama orang yang ngomongin orang. Kalau Allah mau perhitungan sama dosa-dosa kita kayaknya nggak ada yang selamat dah Bu dah. Makanya emang perlu banget buat kita minta ampunan sama Allah, terutama di hari-hari gini nih, di bulan-bulan Rajab. Sebab Nabi Muhammad menamakan bulan Rajab Syahrul Rajabil Asab, bulan Rajab yang diturunkan ampunan yang sangat deras dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di majelis-majelis kayak begini nih, saya bahas tentang kemuliaannya istighfar, permohonan ampun kepada Allah dengan harapan semoga hujan rahmat yang turun pada bulan-bulan ini, pada bulan ini Allah turunkan juga kepada kita sehingga menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Maiz bawa anaknya umur setahun, dia bilang, Rasul, rajamlah saya Rasulullah. Gimana nanti saya kalau ngadep Allah, wahai Rasul, saya yang waktu itu berzina Rasulullah. Ini anak saya udah bisa makan sendiri. Nabi gak punya alasan lagi untuk menundanya. Katanya Nabi Muhammad, baiklah kalau begitu tunggu ntar hari apa gitu, dibilangin sama Nabi. Maka pada hari yang telah ditentukan dia pun dikuburkan sampai setengah dada, setengah dadanya, kepalanya ditutupin ya Bu ya, nggak terbuka gitu auratnya, nggak tutupin kain. Rajam itu Bu dilemparin batu sampai mati. Itu hukumnya zina bagi orang yang udah pernah nikah. Laki-laki ataupun perempuan udah pernah nikah, hukum dunianya seperti itu. Ustazah kok kejam banget sih Islam? Iya, buat biar mereka semuanya, hukum dalam Islam itu Bu, biar orang lihat udah ada tuh kapok, ada satu yang dibegitukan, yang lainnya akan selamat. Tapi ketika tidak diberdirikan hukum sesuai dengan syariat, orang jadi tidak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan. Akhirnya satu ngerjain dan itu nular. Bu, itu nular. Makanya kalau ada orang tuh kumpul-kumpul, laki-laki misalnya 10 orang gitu ya, mereka punya kebiasaan gitu datang ke tempat prostitusi, itu Bu teman-temannya ntar juga ketularan. Tinggal tungguin aja, jalis janis, duduk-duduklah kamu dengan seseorang, kamu akan menjadi mirip dengan orang tersebut. Kalau kumpulnya sama orang-orang yang gak baik ya bakalan kayak gitu juga ibu-ibu sekalian. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala buat kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Semoga Allah jauhkan dari segala macam perbuatan-perbuatan dosa, terutamanya adalah dosa-dosa besar. Anak-anak kita mudah-mudahan Allah jauhkan dari narkoba, Allah jauhkan dari minuman keras, Allah jauhkan dari perzinaan, Allah jauhkan dari perjudian, Allah jauhkan dari pergaulan bebas, Allah jauhkan dari aliran sesat, Allah jauhkan dari apapun yang menghalangkan mereka semuanya dan kita semuanya dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Jadilah tuh si Maiz dirajam. Ibu, itu ada aturannya tuh, jaraknya tuh nggak boleh dari kejauhan banget, nggak boleh dari terlalu deket kan. Batunya juga ada ukurannya tuh dirajamnya, nggak boleh gede banget jadinya cepet mati, nggak boleh juga terlalu kecil jadinya kelamaan matinya. Jadi ada hitungan-hitungannya. Ibu-ibu sekalian, ada seseorang dia lagi ikutan ngelempar si Maiz ini Bu. Tahu darahnya Maiz tuh ada yang muncrat, mungkin kena ke pembuluhnya gitu, jadi muncrat kena ke bajunya si orang ini. Dia kemudian merasa jijik sama darahnya seorang pezina. Dia merasa ini kan darahnya pezina nih, dihukum rajam. Dia kayak apa sih gitu. Dia kayak ngerasa kotor nih baju saya nih kena darahnya seorang pezina. Ibu, Nabi Muhammad menoleh kepada orang tersebut. Kemudian Nabi Muhammad berkata dengan nada mengancam. Kata Nabi Muhammad, tahukah kamu siapa dia? Kamu menganggapnya sebagai seorang pezina, tahukah kamu siapa dia?
laqad tabat bitaubatin lawuzi'at ala ahli dunya lakafathum. Dia adalah seorang yang telah bertaubat dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang andai taubatnya dia dibagi kepada seluruh penghuni bumi ini, niscaya Allah akan menerima taubat mereka semuanya. Karena Nabi tahu kamu siapa dia. Dia adalah seorang waliyah min auliyaillah, seorang kekasih Allah yang sudah menjaga hatinya dalam bertaubat sampai dengan hampir 2 tahun, Bu. Bahkan 2 tahun lebih itu ya. Dijaganya hatinya dari selalu merasa tunduk, merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya Nabi Muhammad, dia udah taubat, kalau taubatnya dibagiin, ini taubatnya satu nih, satu orang, kalau dibagi sama ahli dunia semuanya, Allah bakal ngampunin mereka semuanya, apalagi cuma sama satu orang ini gitu. Dapat jatah taubat yang luar biasa besarnya. Maiz ini, ibu-ibu saudaraku sekalian, perempuan solehah ini, dia mengerjakan dosa sekali. Ya maksudnya dia telah berdosa dengan satu jenis dosa, yaitu zina. Akan tetapi rasa malunya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa merasa diri hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala membuatnya tak peduli pandangan hina dari manusia, membuatnya tak peduli dengan kebaikan apapun yang sudah dia lakukan. Dia punya tahajud, dia punya puasa, dia punya salat yang sangat banyak, dia punya Quran, dia punya istighfar. Dia menganggap semua amal kebaikannya kayak nggak diterima di sisi Allah selagi dosanya satu itu belum mendapatkan hukuman. Jadi ibu-ibu saudariku sekalian, ini saya cerita ini untukmu yang merasa kayaknya dosa saya kebanyakan deh. Ini bulan Rajab kayak gini nih, bisa gak sih dosa saya diampuni sama Allah? Bisa. Seberapapun dosamu ibu-ibu sekalian, apapun aja dosa yang pernah kamu lakukan, kita jangan meremehkan dosa. Betul, kita jangan meremehkan dosa, tapi kita juga jangan putus asa dari dosa yang sudah kita lakukan. Allah tuh kalau menerima taubat seorang hamba, seperti yang tadi saya sampaikan, berapapun dosamu, kalau kamu datang pada Allah mohon ampunan, Allah sangat mungkin untuk mengampuni dosa-dosamu. Tapi seberapapun kecilnya dosamu, jika Allah tidak mau mengampuninya, maka layak untuk membuatmu berada dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada Allah merunduklah. Di bulan Rajab yang semacam ini, kepada Allah mohon ampunlah. Di bulan Rajab yang dituruni ampunan ini, kepada Allah merendahlah. Di bulan Rajab yang banyak dituruni ampunan ini, kepada Allah tengadahkan tanganmu, mohonlah kepadanya agar Allah mengampuni dosa-dosamu. Ada seorang ulama ditanya, Syekh, saya nih punya banyak hajat sama Allah, cuman kadang-kadang kita tuh suka ketemu waktu yang pendek buat doa macem-macem. Kayak misalnya kita kalau lagi di Mekah, misalnya bisa sempet cium Hajar Aswad, atau lagi ada di Raudhah makam Nabi Muhammad alaihissalam. Kan kayak mau doa panjang-panjang suka kadang nggak bisa gitu kan. Kalau ada kesempatannya pendek nih, tapi saya punya banyak dosa, punya banyak doa. Waktunya pendek, kita punya banyak doa. Kayak misalnya habis selesai majelis kan, silakan doa hajat masing-masing. Kan sebentar aja biasanya kan. Cuman beberapa menit aja dikasih waktu buat berdoa gitu. Syekh, seorang murid nanya, kalau waktu doa saya pendek, sementara saya punya banyak doa dan permintaan, apa yang seharusnya saya minta kepada Allah Ta'ala? Syekh tersebut menjawab, mintalah ampunan darinya. Kenapa gitu Syekh? Sebab orang kalau sudah diampuni sama Allah, Allah terima, enggak pakai dia minta, Allah udah kasih yang lain-lainnya. Tapi kalau kamu belum mendapatkan ampunan dari Allah, minta macem-macem, nah boro-boro diterima aja belum, gimana mau minta? Kan gitu Bu.
Kamu lagi kesel nih sama anak kamu nih, misalnya karena rapotnya jelek. Akhirnya anak kamu bilang, udah dah kalau gitu saya nggak mau tinggal di rumah. Dia kabur pula. Ibu-ibu sekalian, tahu-tahu dia lagi kabur, dia WhatsApp, mah transfer saya dong mah. Kamu kira-kira transfer apa enggak? Enggak lah, orang lagi marah. Dia minta maaf dulu. Mama maafin saya ya, rapot saya jelek mah, saya kurang rajin belajar mah kemarin mah. Maafin saya ya mah ya, saya tuh ngantukan mulu mah kemarin. Jadi gak bisa belajar-belajar mah. Kamu minta maaf dulu sampai kamu diterima permintaan maafmu baru minta, ya kan? Kalau punya banyak salah mau minta, ya gimana mau pantas? Apa yang kamu minta itu diberi. Jadi kalau kamu mau doa, yang pertama kali harus kamu minta adalah maaf, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama tuh ketika ditanya, Syekh, Bib, kalau kami habis selesai salam sholat, doa apa yang paling dulu harus disebutkan? Minta apa dulu nih? Istighfarlah 3 kali dulu. Makanya begitu habis salam sholat mau baca zikir-zikir itu kan istighfar dulu tuh. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Istighfar dulu. Nah begitu, ya minta maaf dulu aja. Baru habisnya minta maaf, kamu mau minta apa kayak gitu. Tapi yang pertama kali harus kamu minta adalah mohon maaf, mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nih di bulan-bulan Rajab yang seperti ini. Katanya Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya, fastaghfiru rabbakum. Fakultu astaghfiru rabbakum. Aku berkata kepada kaumku, mohon ampunlah kalian kepada Allah. Innahu kana ghaffara. Allah itu Maha Pengampun. Katanya Allah dalam hadis qudsi, apabila aku lihat hambaku datang kepadaku dengan membawa bergunung-gunung ampunan, bergunung-gunung dosa, aku akan menyambutnya dengan bergunung-gunung ampunan. Dosa kita nih seberapapun gedenya, kalau sama Allah dilemparkan ke dalam lautan ampunan, Bu, kalamami, jadi kayak buih di lautan, gak ada artinya. Dosa apapun, kalau Allah berkenan melemparkannya ke dalam lautan ampunan, ibu-ibu sekalian, yang kita anggap gede sekalipun jadi kelihatan kecil, jadi kayak cuman buih di lautan. Cuman masalahnya jangan sampai dosa-dosa kita ini enggak dapat ampunan. Karena kalau Allah enggak mau ngampunin dosa sekecil apapun, bisa bikin seseorang tercabut iman dari dalam hatinya. Cuman masalahnya jangan sampai dosa-dosa kita ini enggak dapat ampunan. Karena kalau Allah enggak mau ngampunin dosa sekecil apapun, bisa bikin seseorang tercabut iman dari dalam hatinya. Dunia lidahnya masih tetap keluh untuk berucap kalimat la ilaha illallah. Sian gitu keadaannya. Imam Malik kemudian nanyain sama keluarganya, nih orang kenapa kok bisa kayak begitu, biar kita orang hidup bisa ngambil pelajaran. Anaknya bilang, bapak saya tuh soleh, gak pernah ninggal sholat, gak pernah gak bertanggung jawab, keluarganya semua dinafkahi, sedekah dia juga, pergi haji ia juga, pergi umroh ia juga, baca Quran ia juga, semua dia kerjain. Cuman memang kalau pagi-pagi dia bersihin tokonya dia, semua dibersihin, termasuk yang buat naroin bandulnya timbangan tuh dibersihin sama dia. Tapi yang buat naroin barang itu sengajain sama dia nggak dibersihin, biar kayak daki-dakinya, kotoran-kotorannya bisa ngeberatin timbangan. Tapi Bu, sebenarnya kalau kita pikir-pikirin, kotoran-kotorannya timbangan emang seberapa juga, nggak bakalan nyampe seon juga kali Bu, ya Bu ya.
paling cuman beberapa gram doang itu kan. Cuman debu-debu yang nempel-nempel di timbangan itu. Itu dia nggak pernah mau bersihin. Lumayanan aja gitu bisa ngurangin timbangan, padahal ngurangin timbangannya juga nggak bener-beneran ngurangin. Segitu doang bisa sampai menjadi penyebab mati nggak bawa iman. Serem kan? Dosa kita nih serem. Kalau nggak diampuni sama Allah serem. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, ada muridnya Fudail bin Iyad. Bu, ada seorang ulama namanya Fudail bin Iyad. Itu salah satu dari ulama yang juga seorang wali min auliyaillah. Fudail bin Iyad satu waktu punya murid, punya pesantren. Beliau punya pondok pesantren, ada salah satu muridnya, salah satu murid terdekatnya, murid kesayangan. Murid yang sangat dekat sama beliau. Lagi sakaratul maut. Fudail bin Iyad nalkin dia di pesantren, ditalkin la ilaha illallah, melengos bu, memalingkan wajah, nggak mau ngeliatin gurunya. Tar kalau gurunya lagi diem diliatin sama dia. Tar kalau gurunya talkin lagi la ilaha illallah, melengos lagi, nggak mau liatin. Terus kayak gitu sampai berbelas kali, sampai berpuluh kali. Terus kayak gitu, nggak mau mengucap kalimat la ilaha illallah. Akhirnya gurunya kan kesel nih, takut juga, takut keburu mati dia. Jadi sama gurunya nih bu, mukanya dipaksain gini. Maksudnya biar dia jangan melengos lagi nih. Tiap disebut la ilaha illallah gitu, kayak melengos kan kesel ya. Dan juga kesian, gurunya kesian sama si murid ini, murid kesayangan, murid yang sangat dekat dengan beliau. Akhirnya dipaksain sama gurunya gini, "Gul la ilaha illallah, cepetan baca la ilaha illallah." Dijawab dong sama dia, "Qultuha wa qultuha fa inni minha bari." Saya ucapin atau enggak saya ucapin, saya udah enggak percaya lagi sama kalimat itu. Habis itu meninggal dunia. Ya Allah, Fudail bin Iyad bener-bener sedih banget, sedih banget. Sampai Fudail bin Iyad nggak mau keluar rumah kecuali untuk sholat Jumat sama sholat jamaah. Sisanya dia masuk kamar nggak mau ketemu orang. Dia bilang, "Ya Allah, ampunin ya Allah, ampunin ya Allah murid saya." Satu hari kayak dikasih tahu bahwa untuk diampunin udah nggak bisa lagi karena dia matinya ngebawa iman. Ya Allah, kalau gitu saya cuma mau tahu apa yang bikin dia kayak begitu. Dapat hari keberapa gitu dia ngimpiin muridnya bu, itu udah diikat-ikat pakai tali-tali dari api neraka, dari api ya. Keadaannya nggak enak banget gitu, berada dalam siksa yang sangat menyedihkan. Dia terus manggil kepada muridnya itu, "Kenapa nak kamu kayak gitu?" Muridnya jawab, "Gara-gara 3 hal wahai guru. Yang pertama, saya itu selalu bangga sama diri saya sendiri. Saya bisa hafal Quran dengan cepat, saya bisa hafal hadis Nabi Muhammad banyak, saya bangga. Saya punya kecerdasan, saya punya ini, saya punya itu." Hati-hati bu, no sama ilmu aja, sesuatu hal yang memang layak dibanggakan. Kalau bangga tuh jadi nggak ada artinya apa-apa. Apalagi kalau kamu bangga cuman gara-gara gelang, cuman gara-gara kalung. Apalagi kamu bangga cuman gara-gara bisa kebeli kulkas baru. Ya ampun bu, gara-gara pakai cincin baru, kalau ngomong udah tinggal pengumuman mulu. Sampai beli ke tukang sayur yang itu. Pengen banget pamer. Hati-hati, bahkan ilmu sesuatu yang pantas dibanggakan aja bisa jadi penyebab mati su'ul khotimah. Apalagi kalau kamu bangga dengan hal-hal yang lain-lainnya, bangga sama harta,
bangga sama anak ya Bu ya. Jangan. Bangga sama ibadah. Serem bener baru cuma nambah 2 rakaat doang. Udah ngerasanya udah kayak surga Firdaus yang paling tinggi. Jangan. Dia bilang yang pertama gara-gara saya suka pamer, suka ujub sama diri saya sendiri. Yang kedua gara-garanya saya suka iri dengki sama siapapun yang deket sama guru. Nih, hati-hati juga nih. Hati-hati. Dia bilang kalau ada orang lain mau ngedeketin guru nih saya akan coba cegah pokoknya. Jangan sampai guru tahu prestasinya orang lain, jangan sampai gurunya tahu Fudail bin Iyad maksudnya. Dia bilang karena itulah saya menjadi murid yang paling dekat denganmu guru. Karena saya nggak akan pernah sampaikan kelebihan-kelebihan, kebaikan-kebaikan dari murid-murid yang lain. Iri, dengki hatinya sama kebaikan atau orang-orang yang lain. Hati-hati, kita kan kadang kan pengen jadi orang yang paling dekat sama guru kita. Pengen jadi saudara, sesama saudara nih pengen kita yang paling dicintai sama orang tua kita. Kan begitu tuh. Hati-hati tuh, bawa penyakit tubuh tuh. Bisa bikin Allah jadi melepaskan iman dalam hati seseorang. Kemudian yang ketiganya, saya punya penyakit guru. Sama dokter saya disuruh minum 1 gelas khamr, minuman keras setahun sekali. Cuma setahun sekali doang. Tapi ketiga hal itulah yang menyebabkan iman tercabut dari hati, sehingga saya mati dengan tidak membawa iman. Dosa kalau nggak diampunin sama Allah bisa segitu sangat berbahayanya. Makanya nih bulan Rajab banyak-banyak minta ampunan. Kalau minta ampunan tuh butuh sekalian, ya Allah, dosa saya yang saya tahu, yang saya nggak tahu, ampunin semuanya ya Allah. Kadang nih Bu, kita nih punya banyak dosa-dosa yang kita nggak tahu, betul nggak? Kita nggak tahu bahwa itu dosa, ternyata tuh segitu dosanya. Kita ngerasa kayak yang nyubit anak nggak dosa gitu, padahal belum tentu nggak dosa di sisi Allah. Bisa jadi Allah marah kepada kita. Kok gampang-gampang bener kamu cubit anak kamu pikir anak kamu punya kamu apa punya aku, kata Allah. Kamu marahin suami, kamu tunjuk-tunjuk dia, kamu kata-katain dia, kamu sebutkan nama binatang kepadanya. Ibu, bisa jadi suamimu kemudian sudah memaafkanmu. Allah belum tentu. Yang benar jadi istri, yang benar jadi ibu, yang benar jadi anak. Ngomong-ngomong orang tua yang benar bahasanya. Wa qul lahuma qaulan karima. Ama tetangga, ama temen, ama sahabat, ama semua orang. Udah deh Bu, kita nih udah tambah lama nih Bu, nih udah kalender udah ganti lagi nih sekarang. Tambah lama nih kita udah tambah deket sama mati. Kalau nggak dari sekarang kita perbaiki diri, kapan lagi? Betul? Kalau nggak sekarang kita dapat ampunan dari Allah, kapan lagi? Ibu, bulan Rajab tahun depan belum tentu kita dapetin lagi Bu. Bulan yang paling banyak diturunin ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mau nih dapat ampunan Allah. Yuk kita mau sungguh-sungguh minta maaf sama Allah Subhanahu wa taala. Saat barengan kita minta maaf, terutamanya saat kita sendirian. Bangun waktu malam, bangun, paksain. Dosa-dosa kita ini udah pantas buat dimintain ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Udah banyak Bu, siapa di antara kita yang dosanya dikit? Ayo ngaku. Ada yang mau berani ngaku? Saya dosanya dikit itu saja. Kenapa? Soalnya belum balik saja. Nah iya itu. Benar sih, kalau belum balik emang kagak ada dosanya. Ya Bu ya. Tapi nih yang kayak udah tua-tuaan modelannya nih, udah banyak bener. Dosa kita udah banyak Bu. Udah waktunya buat kita mohonkan ampun sama Allah. Bangun, nangis, minta ya Allah ampuni, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Dosa saya kepadamu ya Allah ampuni. Dosa saya kepada orang tua saya ya Allah ampuni.
Dosa saya ya Allah pada suami saya ampuni, dosa saya sama anak-anak saya ampuni ya Allah. Dosa saya sama saudara-saudari saya, dosa saya sama orang ampunin. Dosa saya antaraku denganmu ya Allah ampunin. Minta ampunan. Innahu kana ghaffara, sebab Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau Allah udah ampunin Bu, nggak akan lagi kamu dikasih kesusahan. Kalau udah kamu dapat ampunan dari Allah, yursilis sama alaikum midrara, bakalannya apa yang diminta, apa yang dimau nih alam semesta akan bersahabat. Kita nih kadang-kadang nih ada bencana alam, disalahin apaan kek, disalahin apaan, enggak lain, enggak bukan. Sebabnya cuma satu, dosa yang kebanyakan dari hamba-hamba membuat Allah Subhanahu wa taala murka kemudian menurunkan bencana. Kalau kita ini semuanya jadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, kalau kita semuanya jadi hamba-hamba Allah yang jauh dari perbuatan-perbuatan dosa, atau kalau kita semuanya nih telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, kita akan dapati negeri kita ini jadi negeri yang penuh dengan kedamaian dengan Allah yang Maha Pengampun. Gitu. Bakalan jauh nih Bu nih kalau kita terus-terusan istighfar, terus-terusan minta ampun, insya Allah jauh dari bencana-bencana. Sekurangnya buat bencana dalam keluarga kita. Ibu kan kepengen kan rumah tangga adem ayem, anak-anak pulang selamat, ya kan? Anak-anak semuanya jadi bener, suami juga gitu kan, nggak kena kecelakaan, nggak kena hal-hal yang nggak enak, nggak kena tipu, nggak kena gendam. Ya Bu, kalau emang kayak begitu, maka fastaghfiru rabbakum, mintalah ampun kepada Allah, sebab Allah Maha Pengampun dan sebab yursilis sama alaikum midrara. Tuh, kalau Allah udah ngampunin, Allah bakal turunkan hujan. Nah, kalau di negeri Arab tuh turun hujan tuh jarang-jarang. Jadi kalau turun hujan tuh pada girang semuanya, ya kan? Kita juga kalau lagi musim paceklik ya Bu ya, lama gak turun hujan, susah juga kita. Wa yumditkum bi amwal. Nih, buat siapapun yang ngerasa rezeki kok seret banget ya, banyakin istighfar. Kamu kalau banyak istighfarnya, rezekimu lancar. Sebab Allah kalau udah maafin Bu, jangan kata rezeki buat kamu, rezeki buat anak, rezeki buat bisa sedekah, rezeki buat kesana, buat kesitu, penuh semuanya insya Allah. Jadi kalau lagi ngerasa seret-seret, apalagi Allah ustazah utang nih ustazah, banyak banget nih utang, gimana nih ustazah? Bangun tengah malam, sholat, nangis, minta sama Allah. Bukan minta bayarin utang, bukan, minta ampun dulu atas dosa-dosa. Minta ampun dulu atas dosa-dosa. Nanti kalau udah diampunin dosa-dosamu sama Allah, Allah bakal gampangin urusan-urusan yang lain, termasuk wa yumditkum bi amwal. Allah akan kasih amwal, akan kasih harta. Wa banin, kasih anak-anak pada soleh-solehah, cucu-cucu juga pada soleh-solehah, kayak gitu. Kalau udah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yaj'al lakum jannat. Allah akan kasih panenan yang bagus, Allah akan kasih usahanya lancar, mudah, rumah lapang, ini apa segala macam tuh Bu, urusan-urusan dunia semua bakal dikerjain sama Allah kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari wa yaj'al lakum anhara, dan Allah juga akan kasih sungai-sungai, akan dialirkan aliran-aliran rezeki, akan digampangkan urusan-urusan jodohnya anak-anakmu, segala macam hal bakal jadi gampang kalau kita sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Maka yuk bareng-bareng nih sekarang, ada waktu 5 menitan, kita akan baca istighfar bersama-sama.
Saya ajakin teman-teman buat baca istighfar 100 kali. Astaghfirullah innahu kana ghaffar. Ya, baca istighfarnya astaghfirullah innahu kana ghaffara sebanyak 100 kali. Mudah-mudahan Allah ijabah segala doa-doa kita, Allah ampuni segenap dosa-dosa kita. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Astaghfirullah 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 innahu kana ghaffara. Minta ampun sama Allah. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. 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 Kana ghaffara. Astaghfirullah innahu 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 kana ghaffara.
أستغفر الله إنه كان غفارا 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 إنه كان غفارا أستغفر الله 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 إنه كان غفارا. الفاتح بالقبول وتوفيق الوصول وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويعطي كل سائل منا ومنكم سلا ومأمولة ألا ما يرضي الله ورسوله يفتح عن يفتح العارفين يختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.